Kalau kita renungkan kondisi kita sekarang, Islam telah datang memuliakan wanita, memberikan mereka hak-hak sebagai manusia, dan dijamin hak-hak tersebut tanpa membedakan dengan laki-laki. Karena itu Al-Quranul Karim menegaskan bahwa siapa saja yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berhak mendapatkan imbalan yang setimpal, tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan mereka diberikan kedudukan di dalam kehidupan ini sesuai dengan kudrah dan karamah. Kudrat dan karamah beliau, kemuliaan seorang wanita. Nah, disitulah lahir pembagian tugas. Di pembagian tugas itu bukan tujuannya merendahkan, tetapi apa? Menempatkan sesuai dengan kudrahnya, dengan fitrahnya, sesuai dengan karamah, kemuliaannya. Karena itu wanita tidak dibebankan berjihad. Makanya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wanita bertanya bahwa amal yang afdal itu jihad. Kenapa kami tidak berjihad pula ya Rasulullah? Rasul, tidak. Untuk kalian para wanita ada jihad yang tidak ada perang. Artinya apa? Pahalanya pahala jihad, tapi dalamnya tidak ada membunuhnya. Apa itu? Haji. Nah, tapi sayang orang-orang sekarang yang menganalisa tentang peranan wanita tidak melihat hal ini. Mereka hanya berbicara tentang duniawi. Berita harus dapat sekian persen, di legislatif harus dapat, kalau menunjuk menteri sekian orang mesti perempuan, dan berbagai macam. Itu ukuran kemajuan hari ini, bukan kehormatan. Kapan pula mereka-mereka yang bicara tentang hak-hak perempuan itu berbicara tentang bagaimana wanita masih dieksploitasi? Kalau ada kemanggalih berbagai macam pegawai tertentu mesti perempuan, tapi dengan rok yang sentiang ke bawah, baju nan tangguang kateh, begitu. Nah, suruh tegak di muka kadai senyum-senyum, siaplah pak, siaplah bu. Ketika kamu memilih pegawai, lah iko nan dicalik, enggak, bantuannya lu. Karena itu kalau menerima pegawai perempuan ada persyaratan berpenampilan menarik. Itu kemana arahnya itu? Eksploitasi. Saya ingat dulu ada kisah saya ketika, saya kan pernah 1 tahun dulu di AIN Imam Bonjol sebelum ke Mesir. 1 tahun masuk jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Dulu ada pasar raya di Padang itu, terbakar itu. Sekarang sedang dibangun, saya lihat. Ada mall pas masuk itu. Ya dulu belum banyak eskalator ya, eskalator di sana. Saya ingat betul tuh. Kalau baru naik saja itu di sana, itu terpajanglah orang jualan. Nanti jual orang make up, pada itulah tempat-tempatnya berbagai macam merek.
Saya setiap ke sana nggak nyaman dia mencelik bakok model itu. Akhirnya ada juga nakal-nakal yang ketika itu sedikit. Saya bertanya kepada yang berjualan itu. Ya biasalah, untuk sebentar pada itu. Roknya mini. Tanya, ini ada baju aku ni. Tanya je lagi kan badak kau kan lipstick anbo dom tanya. Satu badak lipstick. Tak di mana ke lipstick kau ni. Kesalnya ketika ambo tanya. Sahabat tanya semua. Lipstick tu di bibir laki-nya macam. Ndak ambo dek kau ambo tanya bako itu. Kalau urusannya unika menggali lipstick tu lutut ini bako basingkon lo kan ndak di sinan laki-nya lipstick tu. Usianya boh. Jadi kan tak nyambung. Itu kan eksploitasi itu. Apa urusannya menjual lipstik badak tapi bati basingkuan, lutut bertampaan? Tapi ada ndak para pejuang-pejuang hak perempuan itu protes, kami jangan dipegunon jo itu. Jangan dipakai-pakai juga tubuh kami. Hargailah intelijen, akal kami, ilmu kami, nalar kami. Kenapa bukan begitu? Kalau kami cari sekretaris, boleh kalau bos laki-laki. Mana muanya laki-laki lah tu. Jadi cara pandang terhadap wanita itu masih cara pandang mengeksploitasi mereka secara seksual. Itu yang mestinya diprotes, bukan perkara orang berhijab. Tidak, yang jadi persoalan terus hijab ini merendahkan wanita. Itu tuh yang seperti itu. Nah, orang-orang jahiliyah begitu dahulu, mereka melihat wanita itu hanya sebagai objek seksual. Begitulah karakter masyarakat jahiliyah. Karena hunaka fil awsatil ukhra anwa'u min al-ikhtilat baina ar-rajuli wal mar'ah. Di kalangan tertentu, di level yang lain, apa yang terjadi? Bercampur baurlah laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang bisa diungkapkan menggambarkan situasi masyarakat jahiliyah melainkan apa? Ad-di'arah wal mujun was-sifah wal fahishah. Yang berkembang di level kelas itu apa? Perzinaan. Ya. Menjijikkan. Tak ada harga, perempuan dipindah-pindahkan. Itulah yang terjadi. Idza taharat min tamsiha arsili ila fulan wastabdi'i minhu. Jadi bisa saja ketika itu seorang suami berkata kepada istrinya, kalau selesai istrinya haid, kamu pergi ke laki-laki itu, tidurlah kamu agak sebulan sama dia. Nah, kalau sudah hamil, tidak didekati oleh suaminya itu sampai nanti melahirkan, itu pakainya balik. Wanita seperti itu diperbuat. Nah, itu namanya nikah al-istibda' namanya. Kemudian ada pula 10 orang bersepakat datang ke rumah seorang perempuan, bergaul dengan 10 itu. Begitulah orang memandang wanita. Kalau hamil, kemudian ditunjuklah salah seorang dari 10, nah ini bapaknya nih. Nah, jadilah itu bapak anaknya itu. Tapi entah iya itu bapaknya sebenarnya, enggak boleh.
Karena itu beragam cara. Yang intinya wanita hanya dipandang sebagai apa? Sebagai barang. Jadi tidak mengherankan kalau fahisatuz zina, kekejian perbuatan zina itu menjadi suatu yang dominan seluruh level. Walaupun tadi yang perempuan ada yang tinggi, tapi juga tidak selamat dari itu. Seluruh level. Jadi karena itu masyarakat jahiliyah itu boleh dikatakan jauh dari nilai-nilai akhlak. Ketika itu apa? Yang pertama harta, yang kedua kedudukan, yang ketiga apa? Keberanian, jagoan. Itu sih. Harta, orang kaya sangat terhormat. Kedudukan. Kemudian terakhir apa? Keberanian. Yang dipuji-puji. Sehingga orang yang memiliki yang tiga ini bisa berbuat sekehendaknya saja. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan hanya ada dalam ruang-ruang tertentu, dalam batasan-batasan tertentu. Tapi dalam hubungan antar sesama, apalagi hubungan laki-laki dan perempuan, kacau balau. Nah, kalau kita bawakan kondisi jahiliyah seperti itu, kemudian kita coba sandingkan dengan keadaan kita hari ini yang kita cemas. Cemas sekali kita. Itu makanya saya sering menyentil dan menyindir-nyindir penguasa dalam ceramah kita begitu. Banyak orang bertanya, ya kok kepakai sindir? Memang perlu. Mereka punya kekuasaan, mereka punya kewenangan, tapi sebagian mereka yang menjadi penyebab bertebarannya perilaku yang seperti itu, yang kita cemaskan ini. Ya kalau mereka tiap sebentar main buat acara konser laki-laki dan berdusi basi onjak tanah lapang, apa pelajaran yang didapat oleh anak-anak remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita itu? Orang tua sudah kalah kalau sudah acara begitu. Tak ganda namanya lah. Itu kawannya kecilnya. Nasihat ulama tidak didengar oleh pemimpin-pemimpin ini. Nyo namu mendakek ke ulama ketika kini-kini gue kok. Itu namu dipakai-pakainya loh. Kalau ke ketua MUI Sumbar kan namu hanya mendakek dulu. Kenapa? Nah dojo nak besuo boleh ya. Biar dua-dua syarat. Yang pertama, tidak ada publikasi. Boleh foto-foto. Yang kedua, jangan masuk-masuk jadi tim sukses. Aku nak bertanya, tiba lah. Mendengar itu, suruh seleranya lah itu. Oke itu, nyon tak kapaguno dia nyon. Tapi kalau namu awak bersorak untuk nyon. Jadi, rendah nilai keulamaan dalam pandangan mata mereka. Tapi kedipangan dan awak-awak dan menyandang galau Ustaz namuah pula di model ituan. Hilang harga diri jadinya. Padahal kita membawa sedikit banyaknya ilmu yang bersumber dari dua pusaka yang ditinggalkan Nabi tadi. Harusnya
kehormatan Al-Quran dan Sunnah itu ada pada diri kita. Kalau hanya dipandang hanya sebagai alat untuk bersorak, kan leceh jadinya. Nah, kenapa kita terus peringatkan, kadang agak keras kita karena dampak dari berbagai kebijakan seperti itu merusak ke tengah masyarakat. Daya rusak pemimpin ini kalau salah jalan lebih berbahaya daripada daya rusak ibu-ibu dan apa-apa seorang-seorang. Lebih berbahaya. Fatwa ulama kalah. Karena apa? Karena surat izin dari penguasa. Bila tanya ke ustaz sepanjang kota, ada tak ustaz setuju fatwa boleh dibuat konser nyanyi-nyanyi produksi, joget-joget modal itu laki-laki produksi. Pai tanya buya-buya, ambo ingin tahu lo siapa membulian. Tapi itu ndak laku walaupun ndak ketuju dia ulama kalau izin kalau keluar salah itu fatwa. Nampaknya nama patu-patu oleh ke ulama tu yang tadi itu. Alam malih-malih keluar rumah. Karena muda-muda tak diimbau tibonya. Nah, ketika perbuatan-perbuatan seperti itu difasilitasi sebagaimana dulu tokoh-tokoh jahiliyah, mereka yang membuat tempat-tempat berkumpul minum minuman keras, mereka izinkan itu, bahkan di pasar-pasar yang mereka dirikan sekian kali dalam sebulan atau dalam tahunan. Ada pasar-pasar mereka terkenal dengan ukas dan lain-lain itu, di sana malah budak diperjualbelikan, berbagai macam diperjualbelikan, minuman keras menjadi minuman biasa, wanita menjadi objek di sana. Pemimpin mereka yang memfasilitasi itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan secara total. Itu yang kita takutkan. Jadi ketika kita belajar sejarah, kita cemas, janganlah taulang jangan mau diikul ya. Setelah Islam datang, kita pilih gaya hidup jahiliyah. Makanya kita himbau, wahai para wanita, Islam telah memerdekakan para wanita dari belenggu penjajahan. Kan terjajah ketika itu. Warisan saya tidak dapat wanita dulu. Terjajah. Tidak hanya punya hak suara. Wanita bisa digantung, tidak bertali. Makanya muncul nanti kasus zihar. Tahu zihar? Menyamakan wanita dengan ibu, dengan orang tua. Bagian tubuhnya, biasanya punggung disebut. Punggungmu seperti punggung ibumu. Wah, bayangkan wanita yang seperti itu, carai tidak, nikah pun tidak, gantung tidak bertali, tanyayo seumur-umurnya. Jadi di masa jahiliyah itu, kalau orang ingin berbuat jahat, menggantung wanita, nyolapehkan, tapi tidak boleh dia orang lain. Teraniayalah dia sampai matinya. Jadi kalau kita berbicara tentang sebab turun dari surah Al-Mujadilah itu atau Al-Mujadalah terkait dengan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya memerdekakan para wanita di belenggu penghinaan seperti itu. Mengangkat derajat mereka. Abang kok kini namuh pulau wak balik di peralat. Nah, iya waktu panggung tu berjoget-joget berputar-putaran pinggu. Untuk apa? Mau sadih aja acara bunuh kandung joget-joget loh.
benda kandung awak, benda kandung orang, benda kandung awak. Benda kandung Minangkabau kau berwibawa. Dan itulah buah dari adat bersandi syarak itu. Punya wibawa, punya kehormatan. Jalannya tidak terburu-buru, makanya si ganjul lalai jalan. Tapi jangan cuba-cuba digaduh-gaduh. Nyo lambui, iyo. Tanda lambui itu samui terpijak, tidak mati. Tapi kalau digaduh hati-hati, alu tetaruang patah tiga dibuatnya gitu. Itu menggambarkan apa? Di dalam kelembutan itu ada kekuatan prinsip, tidak bisa diago orang. Begitu orang Minang, pandai dia menempatkan, memberikan nilai, menjabarkan nilai-nilai syariat ke dalam pakaian adat. Kini itu tidak terpakai di anak-anak gadis wak kini. Saya berharap wanita-wanita Minangkabau bangkit, mengembalikan marwah itu. Bahkan pemimpin di Minang ini, suksesinya siapa yang menentukan, yang melakukan regenerasi kepemimpinan? Bundokandung. Kerajaan Bundokandung tu. Jadi kalau kini orang mengecen, nenek mamak kini banyak tak mengerti. Kalau ditaruhin cerita tu, dan salah siapa ya? Bundokandung. Ya Bundokandung tu nak mendidik calon pengulu, calon nenek mamak itu. Dia nak memberikan pengajaran ba'a caro hidup, ba'a menempatkan diri. Kalau dulu kan kalau ada mamak, sekian kemenakannya. Coba calik itu dari kemenakan. Dia tak sado lo samo. Dengan pengalamannya, dengan kedalamannya, keilmuannya, dengan kearifannya, dia mencalik mana lay boneh. Dia kalau ampo padi, go kama ke menjamu ke telangi, ndaknya ndak ke kariang gitu. Dia ada yo nang mungkin betune kalau kecil orang. Ada tando-tando yang bisa dicalik aku lagi ko. Nah biasanya di bawah-bawah tu dek mamak tu kok beralik kawan kan mak lah. Kadang-kadang buat trompa begitu. Karena mencik tungkeknya berbagai macam. Itu Bundokandung lah mulai arif tu. Ikon kanyo kader bentuknya kon. Nah ketika lah nampak dek seorang orang tua dan di rumah gadang, kadang disebut orang mande soko namanya. Itulah mulai tu. Itulah mulainya dianjuang, yamba gadang dianjuang tinggi. Diriangnya dah disediakan berbedaan supaya muncul wibawanya di tengah dan lain. Dikader. Siapa mengkader itu? Bondo tadi. Mandes. Kini saya ada kerajaan Bundokandung itu. Yang baliang kalau balik, baju seragam wak suat kon. Seragam. Abi dia baju seragam.